Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ahyar Zulfafarida, NPP 291154. Pada kali ini kita akan membahas sebuah pengantar, yaitu merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis pada hasil. Simak ya. Nah, pada materi ini memiliki dua tujuan. Yaitu tujuan pertama adalah untuk persiapan dalam merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu berbasis pada hasil dalam lingkup pemerintahan daerah. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu adalah alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. Nah, ingat ya, the power of measuring issue. If you cannot see success, you cannot build it. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian siapa yang peduli pada kinerja pemerintah? Yaitu ada pemerintah. Yang kedua adalah pengelola program SKPD atau dinas. Yang ketiga adalah lembaga legislatif, yaitu DPRD. Yang keempat adalah masyarakat sipil, dan yang kelima adalah pendonor. Fokus pada materi ini adalah pemantauan dan evaluasi itu berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Strategi dalam mengumpulkan data dalam melaporkan hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja sektor publik. Dalam materi ini kita akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama adalah pemantauan sebagai alat, yang kedua adalah evaluasi sebagai alat, yang ketiga adalah bagaimana pemantauan dan evaluasi berinteraksi dalam mendukung manajemen publik yang baik. Yang keempat adalah 10 langkah dalam menyusun pemantauan dan evaluasi berbasis hasil untuk mengukur kinerja pemerintah. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu ada 10 langkah dalam merancang, menyusun, serta membuat keberlanjutan dari sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Yang pertama adalah pelaksanaan, yang kedua adalah kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan evaluasi, yang ketiga adalah pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil, dan keempat adalah baseline pada indikator, yang kelima adalah perencanaan untuk perbaikan, pemantauan hasil, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dari hasil temuan Anda, penggunaan hasil temuan pemantauan dan evaluasi, yang terakhir adalah berkelanjutan dan sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu. Nah, alasan melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Yang pertama adalah menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik, menyediakan gambaran tentang status proyek, program atau kebijakan, mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari pelaporan hasil program, membantu mempromosikan dan menjustifikasi perpindahan anggaran, mengidentifikasi potensi dari program yang menjanjikan, kemudian ada memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil yang penting untuk organisasi dan stakeholder, menyediakan secara rutin informasi untuk status dan kinerja pelaksanaan program, membantu menginisiasikan pencapaian tujuan dan objektif, mendorong pengelola untuk mengidentifikasi dan mengambil tindak dalam memperbaiki kekurangan, mendukung agenda pembangunan menuju kepada prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik. Penting diperhatikan adalah dibutuhkan komitmen kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih baik, ditambah dengan pengelolaan sumber daya dalam membangun sistem pemantauan evaluasi, ditambah sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan formal sektor publik. Jadi syarat kinerja pemerintahan yang lebih baik adalah kombinasi dari kapasitas institusional dan political will. Nah, pada diskusi pada hari ini adalah apa yang kita tentang pahami pemantauan dan evaluasi. Apa perbedaan pemantauan dan evaluasi, bagaimana keduanya berhubungan. Yang kedua adalah bagaimana seharusnya bentuk pemantauan dan evaluasi yang bagi pemerintah daerah. Nah, kita lanjut pada definisi pemantauan, yaitu pemantauan berbasis hasil adalah proses berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membandingkan bagaimana kinerja proyek, program atau kebijakan pada apa yang diharapkan atau yang direncanakan. Aktivitas utama yang membutuhkan pemantauan, yaitu setiap proyek, program, kebijakan yang menggunakan sumber daya publik untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dipantau. Beberapa aktivitas utama dalam proyek, program, kebijakan yang perlu diinformasi pemantauannya itu adalah status pencapaian tujuan dan objektif, pelaporan kepada pemerintah, stakeholder dan donor, pengendalian proyek, program, dan kebijakan, dan yang terakhir adalah pengalokasian sumber daya. Kemudian kita akan membahas adalah pendekatan baru dalam pemantauan. Pemantauan tradisional berfokus pada implementation monitoring. Pada hal ini mencakup tracking inputs, aktivitas, dan output. Yang kedua adalah pendekatan ini berfokus pada pemantauan bagaimana sebuah proyek, program, dan kebijakan diimplementasikan. Biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan dan terhadap rencana kerja dan anggaran.
Pemantauan berbasis hasil mencakup pengumpulan informasi bagaimana kinerja pemerintahan yang efektif. Pemantauan berbasis hasil menunjukkan jika proyek, program, atau kebijakan mencapai tujuannya. Nah, samping ini adalah pemantauan berbasis hasil. Di sini ada bagian-bagiannya, yaitu ada input, activities, output, outcomes, dan goal. Nah, pada input ini ada dana manusia dan sumber daya, pelaksanaan proyek untuk menghasilkan keluaran, pada output ada keluaran untuk proyek atau program, outcome-nya ada dampak atau efek antara pada manfaat, yang terakhir ada goal, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Nah, di sini ada contoh-contohnya, itu pada studi kasus oral heredation therapy, yaitu kasus mentaber dengan penyembuhan oralit. Itu kita mulai pada input, dana, persediaan ORT, pelatih. Aktivitasnya ada kampanye melalui media untuk mendidik ibu rumah tangga dan tenaga kesehatan tentang ORT, meningkatkan pengetahuan dan akses ibu pada ORT, hingga mendapatnya goal, yaitu tingkat kematian dan kesakitan anak yang menjadi turun. Kemudian contoh berikutnya adalah studi kasus pemantauan tingkat melek huruf. Yang pertama adalah input, yaitu ada fasilitas, instruktur, material, dan lain-lain. Kemudian ada aktivitas, yaitu ada kursus atau pelatihan membaca. Kemudian ada output, yaitu jumlah orang dewasa yang lulus program pemberantasan buta huruf. Kemudian outcomes-nya yaitu adalah meningkatkan angka melek huruf serta lapangan pekerjaan yang lebih luas. Kemudian adalah goal, yaitu tingkat pendapatan yang lebih tinggi serta akses pada pekerjaan yang lebih baik. Nah, samping ini adalah contoh dari pemantauan hasil proyek, program, dan kebijakan dalam bentuk tabel, yaitu ada 3 poin, yaitu ada pemantauan kebijakan, pemantauan program, dan pemantauan proyek. Contohnya ketika kita ambil adalah kesehatan anak. Pada pemantauan kebijakan turunnya tingkat kematian bayi. Pemantauan programnya adalah pelayanan prenatal dimanfaatkan oleh ibu rumah hamil. Pemantauan proyek, bagaimana proyek berjalan, informasi tentang pelayanan prenatal yang baik disediakan di 6 desa yang disasar. Nah, lalu kita lanjut pada materi selanjutnya, ini adalah definisi evaluasi. Evaluasi berbasis hasil, penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan, sedang berlangsung, atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi, efisiensi, aktivitas, dampak, dan keberlangsungannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lesson learned ke dalam proses pengambilan keputusan. Nah, cakupan evaluasi ada 5, yaitu why, how, compliance, dan proses. Mengutip dari perkataan Bertrand Russell, yaitu better to be approximately correct than precisely wrong, yaitu lebih baik mendekati benar daripada benar-benar salah. Jadi kita harus merancang evaluasi dengan sebaik-baiknya. Nah, kita lanjut pada contoh evaluasi proyek, program, dan kebijakan. Di samping ini adalah contohnya adalah ada 3 tahap, yaitu evaluasi kebijakan, evaluasi program, dan evaluasi proyek. Nah, contohnya ada penyediaan air minum. Yang pertama adalah evaluasi kebijakan, yaitu membandingkan model-model untuk penyelesaian air minum, menilai pengelolaan fiskal pemerintahan daerah. Pada evaluasi program dan evaluasi proyeknya adalah menilai peningkatan distribusi air di 2 kabupaten. Bagaimana peran komplementer pemantauan dan evaluasi? Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut ini adalah tentang monitoring dan evaluation. Dan monitoring ada menjelaskan tujuan program, mengatur aktivitas dan sumber daya dengan tujuan, menentukan tujuan dan kinerja pelaksanaan dan target, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan evaluation? Nah, ada menganalisa mengapa hasil bisa dicapai atau tidak bisa dicapai, menilai efektivitas dari masing-masing aktivitas terhadap program, mengkaji proses pelaksanaan, dan lain-lain. Dan terakhir adalah kesimpulan. Pada materi ini adalah pemantauan dan evaluasi sering dilihat sebagai 2 hal yang terpisah, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan. Masing-masing memiliki jenis informasi kinerja yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja dan capaian program. Pemantauan dan evaluasi keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan program dan proyek yang dengan lebih baik. Mengimplementasikan sistem P dan E dapat menguatkan manajemen sektor publik. Pengimplementasian sistem P dan E membutuhkan komitmen dari pemimpin dan stafnya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.